Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 16 November 2021. Oke, sebelumnya mohon maaf untuk teman-teman, untuk morning briefing hari Senin gak ada karena saya ada urusan sehingga belum sempat untuk buat morning briefing. Tapi tetap kalau di VVIP, ya tetap kalau di VVIP kita selalu adain ya untuk morning briefingnya. Oke, sebelum saya mulai karena kebetulan ada bunyi azan, ya kayaknya saya skip dulu, tunggu azan selesai baru kita lanjut lagi. Oke, tunggu sebentar. Oke, kita lanjut. Ya, maaf makan waktu, kita lanjut ke apa dulu ya? Mungkin pembahasan trade dan profit kita di hari Jumat dan di hari Senin. Jadi di hari Jumat kita mostly cuma ada satu yang hit, tidak ada yang cut loss. Di hari Jumat yaitu ada Mari. Ya, kalau teman-teman perhatikan Mari itu sempat highestnya di 464 ya, kita serok tuh di 438 440. Jadi di 2 hari ini kita berhasil serok, ya di 3 hari ini kita serok dan berhasil hit di hari Jumat kemarin. Nah, untuk hari ini kita tradeless. Cuman ada satu emiten gorengan kecil ya, gorengan kecil ke stop loss ketat juga 3%. Itu ada MTPS. Ya, kita reduce dulu gorengan karena banyak gorengan yang hari ini patah ya. Jebol dia punya EMA gitu. Kalau kemarin hari Jumat ada MITI. Bukan berarti akan lanjut turun terus, enggak. Ya, secara tren mungkin masih on, tapi dalam jangka pendek agak kurang bagus sehingga saya memutuskan untuk teman-teman VVIP kita out dulu. Gitu. Jadi ini meminimalisir aja, kita memanage resiko. So kita ada cut loss 1 MTPS dan MTPS ini udah 2 kali hit TP ya, jadi udah 2 kali tektok di sini sebenarnya gitu ya. Ini yang ketiga berakhir cut loss dan menjadi emiten ketiga yang kita cut loss di minggu ini. Di bulan ini. Ya, jadi yang pertama ada MPPA, Indi, MTPS. Dan yang di cut loss sampai sekarang pun nggak balik-balik gitu. Kayak Indi makin hancur, lalu juga MPPA nggak balik-balik. Jadi yang kita cut loss pun juga sudah tepat. Gitu ya. Nah, lalu berikutnya cuman informasi aja buat yang mau join kita punya VVIP. Download mobile apps juga akan ada update minggu depan ya, nanti informasi lebih lanjut. Lalu yang mau join VVIP silahkan ya hubungi ke Telegram kami atau minimal follow Instagram dan juga grup free kami dulu biar kita bisa discuss di sana gitu ya. Dan ini win rate kita bulan Oktober kemarin. Nanti win rate bulan November saya akan share di akhir bulan. Gitu. Oke. Nah, lalu langsung aja berikutnya kita akan bahas lebih lanjut kepada market, di mana seperti yang sudah saya bilang market ini lagi ada drama dan chartnya jadi ya kayak gini gitu. Cuma ini versi time frame pendek, ini versi time frame yang lebih panjang, yaitu double top. Kelihatannya sih kayak double top, tapi pada prakteknya nggak selalu terjadi double top. Ya, double top itu kan terjadi ketika dia breakdown dia punya neckline-nya. Nah, ini kalau jebol 6480 kita bisa bilang tuh double top. Gitu. Apakah reversal? Enggak juga kita bilang ini reversal. Tapi secara pattern memang ketika dia breakdown 6480 itu baru double top. Sekarang baru menyerupai. Ya, karena kan ini mulai bentuk M ya, McDonald gitu ya. Nah, ini dia punya neckline kanan, ini dia lagi mau turun. Nah, ini yang jadi penentuan. Apakah dia akan seperti double top atau ya dia tidak double top naik lagi, jadi dia buat sideways nih. Ya. Jadi buat sideways dia di sini. Jadi dia nanti rounding lagi ke sini. Lalu nanti dia kena support, dia naik lagi. Bisa ya. Jadi bukan berarti banyak yang nanya ke saya, "Om, ini double top ya, ini reversal ya." Enggak sesimpel itu kita ngomong suatu tren itu reversal. Ingat ya, dulu teori market akan dikatakan terus sesuai tren awalnya sampai ada sinyal, ada indikasi yang mengkonfirmasi bahwa tren dari market ini sudah reversal. Jadi selagi sinyal-sinyal kaidah-kaidah poin-poin itu belum ada yang mengatakan ini reversal, ya market kita belum reversal trennya. Overall ya masih uptrend banget gitu. Cuma kalau ngomong harian ya mungkin lagi downtrend. Ya kalau kita beda chart per menit ini lagi downtrend gitu. Ya, jadi kita tinggal
trading kita tinggal kita sesuaikan gitu. Anda kalau main copet ya Anda lihat marketnya, market menit aja. Oh, market menitnya lagi downtrend, berarti ya agak sepi nih gitu. Anda kalau main swing ya Anda lihat trennya secara yang lebih besar, jangan lihat chart per menit atau chart harian gitu ya. Jadi time frame itu menentukan banget. Karena kita time frame ini kan simple ya. Iya om, saya tahu kok. Swing itu lihatnya hariannya agak panjang, lihat mingguan, lihat bulanan. Tapi pada praktek kita nggak terlalu paham banget sebenarnya tentang time frame. Anda scalper ya, Anda nggak lihat time frame kecil. Market lagi merah, lagi jebol support kecil, Anda hantam terus. Nah, nggak bisa. Begitu pula sebaliknya ya, Anda seorang swing trader, Anda lihat jangka pendek, aduh ini 2 hari merah nih, jebol support kecil, nggak bisa juga. Jadi benar-benar harus time frame disesuaikan ya. Nah, lalu nextnya nih arah market kemana? Udah jelas ya bahwa mungkin retest 6.500 itu target penurunan pertama ya, dan ini support kuat sih. Saya udah bilang nih support kuat lah ya, karena after dia breakout di sini, nah ini udah pullback gitu. Jangan sampai dia pullback 2 kali jebol ya, balik lagi kurang bagus memang. Itu poin pertama. Lalu poin yang kedua, target pertamanya di sini. Nah, lalu secara jangka pendek concern saya sama, ketika moving average-nya dijebol ya, per sekarang moving average-nya di hari Senin itu kan di 6616 dan ya pas lah ya. Ini pas banget di moving average 13. Nah, jangka pendek akan tidak bagus kalau market nggak mampu di atas garis merah. Kemungkinan terbagus market sideways. Jadi cuma mentok nyampe koreksi sini, nanti dia rebound lagi. Nah, kemungkinan terjelek ya dia lanjut turun. Perlahan dia, naik bentar, turun. Nah, kalau itu terjadi agak kurang bagus sebenarnya untuk market kita. Gitu. Jadi positioning cukup penting, alokasi dana cukup penting. Ya, saya pun copet-copet pribadi ada yang jebol-jebol ya, saya cut loss 2%. Ya, ready cash gitu. Kebetulan minggu ini dan minggu depan akan banyak sekali yang IPO. Ya, saya alihkan sebagian juga dana saya ikut IPO aja deh. Gitu. Ya, mumpung marketnya lagi on off juga kan. Nah, di VVIP kita ada project namanya project IPO atau kita singkat dengan PIPO. Nah, di situ kita filter mana nih IPO yang prospek, kita hajar. Gitu. Apalagi IPO sekarang ada hampir 8 IPO ya, kalau nggak salah 8 atau 10. Nah, itu potensial banget gitu kalau kita mau untuk coba ya. Jadi jelas ya, outlook market ini sebenarnya hanya kepentok resist aja, kita nggak perlu pikir pusing. Dan targetnya ya ke 6.500. Jadi as long as di atas 6.500, outlook market masih bagus ya. Ya mungkin dia akan sideways dulu, nanti menjelang akhir tahun, awal Desember, nanti baru naik lagi bisa ya. Namun ya agak kurang bagusnya juga memang, that's why hari ini market agak bener nggak bergairah. Cuman Bank Mini, itu pun cuman kayak BBB, BGTG gitu kan. Itu karena ya BRI juga, saya bilang first day ya, dia first day BBRI ini asingnya out kayaknya ya. Kemarin sih udah cicil-cicil, tapi saya bisa bilang nih first day dia buang hampir 600.000 lot gitu. Dan ya mungkin menjadi sinyal bahwa ini mau taking profit, bisa jadi. Nah, balik lagi ya, karena saya udah cerita market kemarin all time high, tapi sektor-sektor yang kemarin itu nggak naik ya. Dia nggak buat high baru, tapi marketnya buat high. Nah, di situ sebenarnya terjadi divergence, dimana marketnya naik tapi sektoralnya itu nggak ngedukung gitu. Contoh, market all time high beberapa waktu yang lalu, tapi bankingnya, let's say BRI, dia nggak setinggi kemarin waktu market all time high. Nah, itu kan di divergence. Dan menjadi sinyal kalau Anda belajar Dow Theory, itu di teman-teman di STAC itu mereka belajar tuh ya. Di Dow Theory salah satu poinnya menyatakan bahwa market must each confirm each other gitu. Jadi setiap market ya atau indeks itu harus dikonfirmasi dari sektoralnya. Jadi kalau marketnya naik ya sektoralnya juga harus mendukung naik. Nah, ini yang membuat terjadi divergence. Ya, BBRI overall jebol 4.200 ya. Sebenarnya overall kurang bagus nih ya. Ditambah lagi ada distribusi batu bara juga ya, nggak ada momentum gitu ya. Anda harus cut loss kalau memang dia jebol untuk sementara. Sisanya pun info dari BBYB gitu kan. Overall ya nggak terlalu sih, paling MNCN gitu kan. Second liner, third liner yang banyak dicicip.
Sisanya masih terjadi distribusi. Jadi cukup besar untuk distribusi asing hari ini. Ya, mungkin dalam beberapa waktu ke depan outlooknya masih agak kurang bagus menurut saya. Ya, tapi kalau marketnya serius untuk sustain di atas EMA 13, besok rebound. Pasti. Ya, pasti dia akan close di atas EMA 13. Nah, nanti kita cek aja besok seperti apa. Oke ya. Nah, lalu berikutnya tanpa panjang lebar saya akan langsung masuk ke pembahasan requestan. Yang pertama Om WH. Oke, WH ini salah satu gorengan yang sudah dari 3 season itu digerakin. Ya, 3 season kompetisi Mirai digerakin. Dan entah kenapa kalau saya biasa menemukan chart-chart seperti ini yang ada dia jebol. Ya. Yang ada dia jebol. Karena nggak kuat naik, arahnya tuh ke bawah lama-lama. Nah, tetap price actionnya WH di 200 gitu. 200 jebol ya cut loss. Ya, selagi dia nggak jebol 200 kayak ini, sekali mantul jebret naik 16%. Paham ya teman-teman? Jadi asal dia nggak close atau jebol 200 atau nggak buat low baru di bawah 200 itu masih good banget. Gitu ya. Lalu real sempat breakdown tapi closingannya ditarik. Ya, ini jadi ada sinyal power. Coba kita cek. Saya sih nggak sempat lihat. Tapi ada ZP yang akum overall average di 91. Good sih. Ya, secara teknikal oke, bisa dilirik untuk besok. Ya, karena chart-chart kayak gini biasanya bagus nih besoknya. Ya, kayak gini kan ditarik, besoknya naik 3%, 4%. Kayak gini, besoknya naik 6%, besoknya naik lagi 19%. Nah, kuncinya ya minimal balik di atas 90 lah untuk real gitu. Ya, jadi kalau nggak kuat, apalagi misalnya dia nggak kuat nih breakout 95, ya ini kan resistan juga nih 95 ya, resist penting. Kalau nggak kuat breakout 95 sih bahaya ya untuk real ya. Jadi besok kalau nggak kuat breakout 95, hati-hati, Anda udah punya TP aja dulu. Ya, NKP apakah mencoba naik lagi? INKP apakah akan mencoba naik lagi? Tadi oke, INKP Tekim secara swing masih oke, cuman karena tekanan jual dari market yang membuat agak berat. Overall trennya masih bagus. Ya, overall trennya masih oke untuk INKP. BBSS, Kappa, Bapak Arka, mungkin Bapak aja ya. Bapak hari ini membal di EMA 200-nya, di EMA 13-nya gitu ya. Overall good. Bisa dikonfirm, balik lagi sama untuk Bapak nggak ada perubahan seperti yang udah saya bilang, stop loss 64. Jadi selagi dia nggak jebol 64, keep aja atau buy aja. Karena chance untuk dia rebound tinggi. Contoh Anda beli di 65 aja. Satu tick di atas support, Anda antri itu dikasih pasti karena low-nya di 64 hari ini, naik ke 69, udah profit 5%. Jadi asal Anda tahu titik-titik support, ya Bapak ini juga emiten, kita punya Project Pass gitu ya, Project Alien Stock. Nah, asal Anda tahu support-support kuatnya, Anda antri di sana dapat. Ketika dia rebound itu Anda udah pasti cuan. Gitu ya. Nah, lalu berikutnya Teens. No comment, belum ada momentum. Ya, BEPS kok ngeri banget ya. Saya nggak tahu ada apa. Let's follow the trend aja. Kuncinya kan saya udah kasih tahu di EMA 13 gitu ya, tapi memang saya nggak kejar udah. Ya, karena prinsip saya trading di saham yang saya ketahui gitu. Kalau saya nggak ketahui, saya nggak akan kejar. Kalau teman-teman mau kejar ya silakan. Yang penting pesan saya disiplin, gitu. Ya, oke ya. Nah, lalu nextnya BABP. Ini akan ke trigger bank kecil lagi kayak BBKP gitu kan. BABP juga harusnya digoreng karena udah turun terlalu dalam. Sama nih masih membal di EMA 200. Ya, Anda kalau mau spekulasi buy masih oke sih. Ya, next try tipis-tipis bisa spekulasi nih. Karena dari kemarin sih ketahan ya di support ya. Nah, ini bisa spekulasi nih. Kalau mau ya tinggal Anda stop loss misalnya di 210. Oke. Lalu nextnya Telkom. Telkom hari ini dia buat low baru sayangnya. Ya, jebol di 3620-an. Posisi masih di support. Ya, masih di support, di range supportnya. Untuk Telkom belum tahu ini arahnya kemana. Kalau dijebol lanjut 136 ke bawah, ya makin lanjut turun atau tren downtrend secara jangka pendek gitu ya. Jadi agak kurang bagus kalau besok masih di bawah turun. Hindari dulu. Anda tonton bisa coba spekulasi nanti antri di sekitar 3.500-an gitu ya. Nah, lalu nextnya PNBS overall masih sideways, closingan bagus. Ingat dia akan retest lagi di 97.
kuncinya sama 97, 98 itu resistennya jebol akan kencang. Tapi kalau dari kemarin fanbase memang belum breakout. Ya, nah bisa retest nih hari ini kayaknya ada YP besar banget, saya nggak tahu siapa ya, yang jelas ada akumulasi. Nah tinggal tunggu aja tuh. Ya intinya jebol 97, 98 price actionnya bagus. Gitu. Lalu CBMF, Trim, Tin, stream aja kali ya. Nah untuk Trim juga kan dari first day, dari hari Jumat last day kemarin di hari Jumat kan dia jebol EMA 13. Nah memang agak kurang bagus dan ternyata terbukti ini makin turun. Itu pertama. Poin kedua, memang Trim ini kan pergerakan harganya kan signifikan banget naiknya. Jadi potential risk-nya pun juga tentu akan lebih tinggi. Karena naiknya sudah tinggi banget dalam waktu dekat. Ketika dia mau correction sehat, turunnya pun bisa dalam banget. Gitu. Nah lalu kalau saya tarik ya inilah puncak-puncak dari si Trim. Nah kalau seandainya Anda mau, teman-teman mau coba spekulasi hold, di sini berarti kalau kita hitung-hitung ya 300. Ya di sini berarti ya. Di sini ya kurang lebih ya akan ketemu suatu titik range harga di sekitar 370, 360. Nah, jadi selagi si Trim coba sustain di atas 360, 370, ya masih ada outlook pot change dia untuk rebound. Ini ya. Karena dia masih membal di sini. Tapi kalau sampai ini dijebol garis hijau yang ini, trendline minor yang saya buat, wah ini akan kurang bagus banget. Jadi patokan di 360, 37. Kalau masih mau hold ya, karena overall tren jangka panjangnya sih masih bagus. Gitu ya. Lalu nextnya ada Mari, overall masih sideways dan masih good, tinggal positioning aja 440-an lah, itu best buy-nya banget. Untuk apakah cut loss kalau jebol 91. Ya, kalau mau jebol 91 mau cut loss oke. Karena support nextnya agak jauh ya, after 91 ya kuat-kuat ada di 80-an, jadi terlalu jauh. Lalu nextnya ada Cak juga ARB jebol under EMA 13. Mungkin teman-teman bisa next try, tunggu deket-deket 100, 102 ya, 100, 103. Kalau mau tunggu di sana. Ya lalu PUBG hari ini koreksi yang saya bisa bilang sehat. Ya nah ini bisa dipantau kayak PUBG karena kan baru breakout. Kemarin meskipun gagal breakout, ini bisa dipantau nih gitu. Tinggal kita maintain. Nah, untuk sekarang support PUBG ada di 94, 93. Ya, di situ aja angka stop loss ya. Jadi selagi di atas angka itu Anda bisa follow up. Cuman PUBG kan agak tipis. Ya. Bitover agak tipis, jadi ya agak susah untuk kita follow up. Ya dari bandar ya netral lah ya. Dari bandar saya lihat netral sih. Malah kayak ada PD Akum, saya nggak tahu nih PD siapa ya. Mungkin retail juga kali. Oke ya. Untuk PUBG masih bisa dipantau, masih bagus. Lalu nextnya ada The Geek. Ini The Geek super kuat ya, meskipun saya udah TP beberapa waktu yang lalu. Masih powerful banget, terlihat strongnya untuk emiten 1 ini. Tapi kalau kita lihat dia pun chartnya makin jauh dengan EMA 13. Nah biasanya kalau terjadi signifikansi jauh antara EMA 13 dengan chart seperti ini, biasanya dia akan narik turun tuh gitu. Jadi sama seperti BEPS, pada kuncinya saya akan entry ketika dia minimal sideways kayak gini. Tapi kalau enggak ya saya enggak paksa HK. Kalau teman-teman masih mau HK ya silakan juga sih. Secara teknikal nggak usah ngomong ya, ini bagus ya, strong uptrend. Cuman positioning kita baru mau beli itu yang harus diperhatikan. Lalu tower, untuk tower belum ada momentum ya, apalagi jebol 1130 out dulu. Gitu. Om, banyak pertanyaan ini, sekalian melanjutkan pertanyaan ke Sen ya. Om, Sen gimana? Apakah pertoweran masih menarik? Gitu. Menurut saya pertoweran masih good banget. Ya, pertawaran masih good choice banget. Kita bisa spekulasi. Cicil-cicil pas merah. Kita nah, per sekarang Sen ini good buy ya dengan batas stop loss 270. Gitu. Feeling saya nggak akan tembus, apalagi Mitratel minggu depan IPO harusnya menjadi sentimen yang cukup positif untuk emiten pertawaran. Gitu ya. Cuman Sen itu nggak syariah ya. Tower juga nggak syariah ya. Gak ada yang syariah ya pertawaran ya. Oh, gak ada yang syariah. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi overall outlooknya masih bagus, lagi di atas 270. Udah di support ya.
WSKT mau RI no comment. Saya udah instruksi dari kemarin, saya udah info juga di grup VVIP untuk cut loss dulu untuk konstruksi. Ya, terutama untuk WSKT. Apalagi WSKT ini yang paling apa ya? Paling bukan sakit sih. Paling urgent gitu. Kalau Anda buka laporan keuangan itu Anda lihat WS kita itu walaupun BUMN tapi agak-agak ngeri-ngeri sedap. Ya, agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu. Ya. Good, CSIS. Untuk CSIS no comment. Nanti saya disangka pom-pom di harga atas, tapi udah jelas ya CSIS adalah one of my favorite stock. Kalau teman-teman follow up ya udah profit per sekarang 34%-an karena saya udah rekom CSIS dari 100-an ke bawah. Saya pun masih pegang ya, disclaimer on, saya masih pegang. Jadi trailing stop aja. Saya mau lihat trennya kemana gitu ya. Kalau kena trailing stop ya sudah, berarti rezeki saya sampai sana. Nah cuma kalau mau positioning entry oke sih ya, tapi kalau bisa dikasih 130 ke bawah lebih bagus untuk CSIS ya. Kalau bisa dikasih 130 ke bawah lebih bagus. Intinya asal di atas 120 117 itu masih good banget ya. Cuman berproses lah, apalagi hari ini kan gorengan lagi nggak mendukung ya, lagi nggak didukung market, jadi dia lagi correction dulu gitu. Sen tadi udah dibahas, ini turun mulu ya, cut loss, jebol support. Kenapa? Karena momentumnya belum ada gitu. Jadi Anda harusnya sebagai trader bijak untuk batasi cut loss. Kita terakhir ini cut loss juga kan di sini ya, lalu sempat kita spek buy rekom ya, pribadi gitu kan, naik, mungkin sebagian pada lepas, habis itu udah cut loss lagi gitu ya. Jadi belum ada momentum, jangan dipaksakan. KF Farmasi belum ada. Biasanya sih Asabri itu kencang, cuman mungkin karena Asabrinya lagi banyak kena kasus, diawasi, jadi mungkin agak low. Tapi overall KF harga sekarang ini harga support ya. Anda kalau mau spekulasi silakan, cuman belum tahu kapan digerakin. Cepin last morning briefing udah saya bilang ada di area support, jebol 6000 cut. Harusnya teman-teman cut. Kenapa? Karena kalau kita mau coba cek hari ini distribusi besar banget dari asing ya. Wah, ini distribusi. Jadi outlooknya untuk jangka pendek agak kurang bagus. Kita apalagi nih ketika jebol 5700 nih krusial banget ya. Karena nih EMA 200 saya kalau 5700 dijebol akan sangat kurang bagus untuk Cepin. Lalu GTSI bandarmologinya. Oke, kita coba track bandarmologi dari awal November ya. Kalau untuk hari ini sih ada yang akum ya. Oh, masih ada yang akum loh. Menarik. Ya. YP, cut loss, YB, XL, tapi RS, RB, MG. Wah, ini masih sustain akum sih. Yang jelas ada akumulasi. Ya, ada akumulasi gitu. Anda kalau mau buy juga bisa, stop loss 96. Ya, kalau mau silakan. Ya, ada akumulasi dari broker summary. BBYB good banget, outlooknya mungkin ke arah 2000. Cuman ya nggak langsung juga gitu ya, bukan berarti besok langsung breakout. Tapi dari chart, dari volume, dari momentum, dari akumulasi, seperti yang udah saya bilang, Bank Mini momentumnya masih ada. Tinggal kita main positioning. Jadi overall masih bagus untuk BBYB. Nggak tahu sih, biasanya kalau chart kayak gini bisa aja langsung di breakout besok, bisa. Ya, overall masih intinya bagus. Ya, intinya BBYB bagus. Ya, chartnya oke. Lalu nextnya laba dan terakhir BBNI. Untuk laba perlahan dia buat low baru ya. Saran saya sih hindari dulu sih. Saya kalau emiten ketemu kayak gini, saya sempat coba trade ya, next try tapi kayak nggak kuat, saya pun jual BP. Itu untuk laba. Jadi karena dia buat low baru cicil-cicil, saran saya out dulu bijak. Lalu nextnya ada BBNI. Jebol 6700 akan sangat kurang bagus untuk jangka pendek ya, karena Anda lihat ini 6700 range support ya, range support yang cukup kuat. Jadi kalau ini di breakdown kayaknya sih agak kurang bagus ya untuk ke depan. Jadi kalau bisa dihindari itu lebih bagus. Oke, ini untuk BBNI ya. Saya rasa cukup, udah nggak ada requestan. Jadi thank you banget teman-teman yang mau dapat watchlist, bisa di mobile apps kita, bisa download di Play Store, bisa follow kita punya Instagram, bisa follow juga atau join kita punya Telegram. Nanti di sana saya sharing tuh. Ya, saya sharing, kita ngobrol-ngobrol emiten-emiten apa aja yang lagi
prospek gitu ya. Nah, jadi saya rasa cukup. Thank you teman-teman semua. Good luck. Silent Trader Academy. Be silent, be patient. Each one.